Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyayangkan penyiksaan warga sipil Papua oleh oknum TNI yang videonya viral baru-baru ini. Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum Viva Justisia. Kembali lagi bersama saya di sini Randy Kurnianto. Di kegiatan kali ini kita akan membuat suatu video diskusi bersama teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke. Baik, sebelum kita masuk di seksi diskusi, yuk kita coba tanya kepada teman-teman mahasiswa apakah mereka tahu apa itu HAM dan bagaimana perkembangan HAM di Indonesia saat ini. Oke. Ciao. Halo Sobat Hukum, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini kita sudah bersama teman-teman dari mahasiswa Universitas Musamus Merauke. Baik teman-teman, mungkin bisa perkenalkan nama dan jurusannya dari jurusan apa? Halo, perkenalkan namaku Miftahul Ulum Puspitasari dari Fakultas Hukum Angkatan 22. Halo, nama saya Rindi Intan Kumala dari Fakultas Hukum Angkatan 2022. Oke, baik. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan terkait hak asasi manusia. Yaitu pertanyaan yang pertama, apakah teman-teman tahu mengenai apa itu HAM? Jadi, menurut saya, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan pemerintah untuk melindungi setiap individu atau manusia itu sendiri. Oh, jadi HAM menurut Ulum ini berarti hak ini diberikan oleh pemerintah untuk melindungi dia punya hak agar tidak diganggu gugat oleh orang lain. Baik, kali ini saya akan bertanya mengenai apa sih manfaat dari HAM itu sendiri. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Baik, menurut saya manfaat dari HAM sendiri itu ada banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 poin saja. Yang pertama yaitu kebebasan berpendapat, yang artinya setiap individu itu bebas untuk berpendapat di muka umum, baik secara lisan maupun tertulis. Terus yang kedua yaitu kebebasan untuk beragama atau memeluk keyakinan, yang artinya HAM juga menjamin individu atau warga negara untuk memeluk agamanya tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain. Yang terakhir yaitu tentang hak untuk mendapatkan pendidikan, tertuang dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi begitu menurut saya. Oh, jadi manfaat dari HAM. Oke, jadi begitu pendapat dari teman-teman kita ini. Jadi yang manfaat yang saya tangkap bahwa sebenarnya manfaat dari HAM ini kita bisa mencakup banyak aspek ya. Seperti yang dijelaskan, seperti bisa bebas untuk mengeluarkan pendapat, bebas untuk memeluk agamanya masing-masing, dan yang terakhir itu setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Siap. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas waktu yang sudah diluangkan untuk video kali ini. Baik, kita akan menuju ke penanya yang terakhir. Oke, ciao. Halo Sobat Hukum, kali ini kita sudah bersama salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Musamus. Di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kan kita sudah bertanya mengenai apa itu HAM dan manfaat dari HAM itu sendiri. Kali ini kita sudah bersama salah satu mahasiswa yang tentu saja sudah mempelajari tentang HAM itu. Jadi kita bisa bertanya secara spesifik bagaimana HAM itu ada di Indonesia ini. Baik, mungkin saudara bisa perkenalkan nama saudara dan dari angkatan berapa? Ya, baik, atas waktu yang diberikan kepada saya, perkenalkan saya di sini dari angkatan 2022 dan nama saya Ambrosius Fernando Lewar. Oh, baik. Untuk saudara Nando, tadi di pertanyaan sebelumnya kita sudah bertanya mengenai apa itu HAM dan manfaat dari HAM itu sendiri. Ya. Baik, saya sedikit penasaran, menurut saudara Nando, kenapa sih HAM itu harus kita jaga dan harus kita hormati? Mungkin saudara Nando bisa memberikan pendapat. Ya, hak asasi manusia ini menurut saya sangat penting dijaga karena hak ini memang hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang memang sudah dimiliki dari lahir hingga sekarang ini, bahkan hingga mati nanti. Nah, hak ini perlu dijaga karena menjaga hak asasi manusia ini sama saja menghargai hak asasi manusia orang lain. Jadi begitu. Oh, jadi menurut saudara
bahwa kita sebagai manusia ini harus saling menjaga hak Ya. supaya hak kita secara individu terjaga dan tidak adanya diskriminasi antar hak manusia itu sendiri ya. Baik, sekarang saya akan bertanya salah satu pertanyaan yang cukup menarik menurut saya. Menurut saudara, apakah hak asasi manusia itu dia dibatasi atau tidak? Bagaimana menurut saudara? Menurut saya memang hak asasi manusia ini kan memang hak yang dimiliki oleh setiap orang. Namun dalam pertanyaan saudara ini, apakah bisa dibatasi atau tidak? Ya. Menurut saya ini bisa, namun tidak serta-merta seseorang ini membatasi hak asasi manusia orang lain itu secara sepihak atau secara sewenang-wenang. Pembatasan hak asasi manusia ini memang secara ada memang hal-hal tertentu yang bisa dibatasi. Nah, contohnya kemarin itu saya dapat kutipan dari berdasarkan pasal 4 itu Konvenan Hak Sipil dan Politik dia memberikan legalitas kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia jika negara dalam keadaan darurat. Ya, itu salah satu contoh dari pasal 4. Kemudian pembatasan HAM ini memang seperti saya katakan tadi tidak dilakukan secara sepihak ya. Namun ada lagi pembatasan HAM ini dilakukan untuk melindungi apabila terjadi ada suatu kasus yang memang melibatkan ini banyak orang, apabila akibatnya ini akan menimbulkan banyak korban jiwa itu untuk kepentingan negara lah istilahnya. Nah, apabila untuk kepentingan negara ini menurut saya HAM ini perlu bisa dihentikan atau sesuai pertanyaan tadi bisa Batasi atau tidak? bisa dibatasi atau tidak. Menurut saya apabila kepentingan umum, untuk kepentingan umum HAM ini bisa dibatasi. Oh, baik. Mungkin segitu saja jawaban dari saudara kita, Saudara Nando ini. Terima kasih Saudara Nando atas waktu yang sudah diluangkan kepada kami untuk melakukan video wawancara ini. Baik teman-teman, kita akan beralih ke seksi selanjutnya, seksi diskusi. Ciao. Halo Sobat Hukum, kembali lagi bersama saya di sini. Dan kali ini kita memasuki seksi, yaitu seksi diskusi. Seksi diskusi ini kita akan membahas suatu topik, yaitu hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal sebagai HAM. Dan kali ini kita ditemani oleh narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Mereka merupakan mahasiswa dari Universitas Musamus Merauke. Baik, dari saudara yang satu ini bisa perkenalkan namanya siapa? Selamat pagi Sobat Hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Saleh JFC dari mahasiswa Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum angkatan 2022. Oh iya. Baik, teman-teman, di sini kita membahas topik mengenai hak asasi manusia. Pembahasan yang pertama kita awali seperti yang kita tahu bahwa hak asasi manusia di Indonesia ini telah menjadi bagian integral dari konstitusi negara sejak adopsinya Undang-Undang Dasar. Dari awal sejak kemerdekaan Indonesia, hak asasi manusia tentu saja sudah melekat di tiap individu masyarakat Indonesia. Menurut pendapat saudara, bagaimana perkembangan HAM di Indonesia ini? Perkembangan HAM di Indonesia per hari ini sudah itu diliputi dari perkembangan sejarah peristiwa di masa lalu. Oh, iya, sehingga terjadi perubahan secara terus-menerus ke arah yang lebih baik. Itu tidak terlepas daripada masa pada periode Orde Lama. Yang kita kenal ada peristiwa HAM, gerakan pemberontakan G30 SPKI, kemudian ada juga yang kita kenal dengan pembantaian massal anggota-anggota PKI, seperti itu. Nah, itu yang kemudian lahir daripada konflik horizontal, perang antara ideologi negara yang menyebabkan banyaknya korban. Nah, kemudian berpindah alih ke masa Orde Baru, kita bertransformasi menjadi lebih demokratis. Nah, tetapi pada umumnya praktiknya tidak menunjukkan hak yang demokrasi, gaya kepemimpinan yang otoriter, sehingga menyebabkan mempertahankan kekuasaan tidak dengan mendengar daripada aspirasi masyarakat. Nah, peristiwa-peristiwa terjadi di Orde Baru juga banyak sekali. Ada yang kita kenal dengan Petrus, penembakan misterius, kemudian ada yang kita kenal dengan tragedi
Trisakti, ada yang kita kenal dengan penculikan para aktivis. Nah, itu semua kan terjadi karena ada otoritas yang tinggi yang kita kenal dengan pemerintah tidak mau diganggu stabilitas negaranya. Padahal dengan pemerintah tersebut tidak mencerminkan sifat-sifat yang demokrasi. Baik, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya Soleh. Mungkin saya tambahkan sedikit ya mengenai perkembangan HAM yang ada di Indonesia pada sekarang ini. Sebenarnya ini menurut saya pribadi perkembangan HAM yang ada di Indonesia ini saya pikir kurang adanya pengawasan dari Komnas HAM yang merupakan lembaga yang mengawasi tentang hak asasi manusia. Kita ambil contoh mungkin di Papua sini ya, seperti kita ketahui organisasi Papua Merdeka atau KKB ini seperti kita tahu ada pernah kejadian tahun lalu itu ada penganiayaan dari tentara kita kepada masyarakat pribumi yang ada di Papua bagian pegunungan. Nah, di situ kan Komnas HAM mereka sangat keji dengan perbuatan tersebut begitu. Tetapi seiring berjalannya waktu KKB ini mereka menyerang warga masyarakat yang ada di sana. Nah, di situ Komnas HAM malah hilang tanpa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini saya pikir tidak ada keadilan dari negara untuk melindungi masyarakat yang ada di Papua ini atau yang ada di Indonesia. Saya pikir begitu. Tambahan sedikit. Oh, siap. Terima kasih. Begitu pendapat saudara-saudara mengenai perkembangan HAM yang ada di Indonesia ini ya. Baik, kali ini saya ingin bertanya kepada saudara Soleh. Ya. Saya mempunyai pertanyaan yang cukup menarik yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dia terdapat di dalam pasal 27 ayat 1. Dia menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Yang berarti makna yang tersirat di dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Tetapi dalam praktiknya tentu saja berbeda dengan yang ada di dalam undang-undang. Bagaimana pendapat saudara Soleh mengenai ketimpangan hukum yang ada di Indonesia ini? Baik, kita berbicara soal HAM ya, hak asasi manusia. Jadi itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi secara hukum, pemerintah, dan masyarakat yang ada untuk melindungi rakyat Indonesia ini dari HAM tersebut. Namun pada penerapannya, HAM ini harus dilihat dari sisi budaya dan faktor ekonomi yang ada. Nah, seperti yang saudara Randy bilang tadi soal ketimpangan hukum. Ketimpangan hukum. Mungkin saya ambil contoh ketimpangan hukum yang ada di Indonesia ini, soal HAM itu masalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini contohnya pada saat ada suatu permasalahan perkara yang mereka bawa ke pengadilan. Di sini permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat biasa dengan contohnya orang yang berkuasa atau orang yang memiliki kedudukan di Indonesia ini, kita bisa bedakan orang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan ini mereka sangat gampang mendapatkan suatu pengadilan dari HAM, sedangkan orang biasa ini sangat susah karena mereka banyak permainan yang mereka lakukan di dalam situ tersebut. Nah, oleh karena itu menurut saya hukum yang ada di Indonesia ini seharusnya menjadi panglima atau senjata untuk masyarakat agar masyarakat ini semua dapat terlindungi oleh hukum dan HAM yang ada di Indonesia ini, agar masyarakat Indonesia ini mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan sila kita yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi berikut merupakan tanggapan saudara Soleh ya mengenai tentang ketimpangan hukum yang ada di Indonesia ini. Berarti yang diibaratkan bahwa semakin hukum itu naik ke atas, berarti hukum itu semakin tumpul ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya saudara Soleh. Dan kali ini saya ingin bertanya kepada saudara Bintang. Jadi kita di Indonesia ini tentu saja mempunyai beragam-ragam suku, agama, dan budaya. Hal itu pun menjadikan kita sebagai negara yang saling bertoleransi antar umat manusia. Tetapi dalam ruang lingkup keagamaan, kita masih melihat adanya penolakan-penolakan antar umat beragama. Contohnya seperti kasus penolakan pembangunan rumah ibadah oleh warga sekitar di wilayah yang mereka anggap bahwa daerah mereka hanya boleh ditempati oleh keyakinan yang hanya mereka percayai. Jadi menurut saudara, bagaimana terkait kasus
penolakan seperti itu, saudara? Baik, terima kasih. Semulai memang HAM adalah hak dasar yang memang harus dilindungi oleh negara atau kekuasaan. Sebagaimana itu menjadi hak alamiah kita. Hak beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan lain macam sebagainya. Nah, kita berangkat daripada pelarangan rumah ibadah, pembangunan rumah ibadah. Sebagaimana kita tahu, Indonesia, negara Indonesia mengakui adanya 6 agama, bukan hanya satu agama. Ya. Nah, sehingga ada keberagaman agama, bukan hanya berpihak pada satu agama. Dan kita ini kita berada di dalam negara kesatuan, sehingga siapapun warganya berhak, apapun agamanya, dia berhak untuk mendirikan rumah ibadah. Nah, bagaimana langkah yang diambil ketika terjadi kasus-kasus seperti itu? Harusnya pemerintah melakukan tindakan represif maupun preventif. Nah, preventif dengan cara seperti apa? Memberikan kesadaran pentingnya untuk bertoleransi antar umat agama, budaya, dan lain macam sebagainya. Bagaimana caranya kita menerima keberagaman sesuai dengan poin 3 di dalam Pancasila, Persatuan Indonesia. Nah, untuk mencapai persatuan kita butuhnya keselarasan. Dalam keselarasan kita butuhnya saling menerima dan bertoleransi untuk menyatukan persepsi, untuk mencapai tujuan yang kita kenal dengan nama bingkai Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Jadi bagaimana negara melakukan upaya preventif, dan selanjutnya bagaimana ketika itu sudah terjadi, jadi negara harus mengambil tindakan. Bagaimana caranya negara harus terlibat untuk kemudian menjaga hak-hak warganya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat yang sudah diberikan oleh Saudara Bintang. Baik, dari beberapa pertanyaan yang saya sudah ajukan kepada saudara-saudara sekalian, saya dapat menyimpulkan sebenarnya pengembangan HAM pada saat ini secara aturan sudah berjalan lebih baik. Mau itu pun dalam segi aspek apapun, tetapi dalam segi implementasi atau prakteknya, itu tidak sejalan dengan aturan yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Maka disitulah timbul ketimpangan atau penolakan-penolakan dalam HAM tersebut. Baik, segitu saja video dari kita, video diskusi dari kita. Di sini teman-teman bisa memberikan kesan-kesan atau pesan, bahkan bisa memberikan saran terkait hukum yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus sadar akan hak-haknya kita. Jadi bagaimana ke depannya kita lebih sadar dan peka terhadap persoalan-persoalan terjadi, sehingga HAM itu dapat terwujud. Kalau dari saya mungkin sedikit saran aja ya untuk hukum HAM yang ada di Indonesia ini. Sepertinya pemerintah harus memperkuat lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM, sehingga lembaga tersebut dapat bekerja secara efektif dan independen agar melindungi hak-hak rakyat Indonesia. Mungkin begitu. Oh ya. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu kita untuk berdiskusi pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Dan kami mahasiswa Fakultas Hukum pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Saya Rendy Kurnianto selaku perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Viva Justicia. Viva Justicia.